basilan asik. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Terus Oh tiada terkira rindu segala-galanya. oh tidak terkira. Jeung bau asin deui. Bu asin, bau cuek nyote. Iya mah aduh. Aa cepot. Naon. Abdi teh nuju gumbira. Sarangan ku musik-musik nu kararasep ngadon diganggu. Gumbira sih gumbira ceuk ngan eta palebah Blackpink dewek mah teu ridho teh yeuh. Kan abdi oge siga Jennie Blackpink. Nu kieu mah lain Blackpink. Naon atuh? Rek kurupuk. Aduh, ini pada kikituan mending kena bebersih, bisi aya mah ka dieu. Mangga aa tos kawajiban eta mah. Kitu aya awewe mah atuh. Nya atuh. Rek bebersih. Kue telepon manis rasanya berjajar di depan nyonya. Cakep. Ninggal cepopon makin manis kan hanya akan ada yang punya. Sok peresnya. Naon? Jalan-jalan ke Margahayu. Cakep. Jalannya nanjak kayak ke Gunung Halu. Cakep. Ruya, rayu. Aja ke tempat pengulang. Aduh. Asik. Awe. Neng gelis Anu mana anu pujaan kang. anu mana. Neng gelis kang hoyong pang. Kang akan hayang tepang. Upami Aduh. teu aya pamengan Pamengan. kung sae urang tunangan. Asik. Lanjut. Baby sak kulu. Baby kunaon? Alah karena baby shark. Si Neng geus alus, si Neng geulis, abi geus joget. Jo kanu baby sak kulu-kulu bang atau kudu naik kasiu ari kitu. Teu apal, Aduh. efek teu apal. Naon aya naon? Ieu teh erek show. Kenapa kau? Dalam rangka ngangkat harkat dan derajat kendang. Mata tadi kendang digotong diangkat. Lain gitu. Gitu. Ngangkat derajat kendang mah lain gitu. Kumaha tuh? Dipake dimumule cenah. Mule-mule. Tah, itu dimule-mule. Mulai salah berarti urang teh. Lain eta kendang ti mana? Iya jeung aya naon eta nusaha kendang nusaha. Pan ieu teh dalam rangka Mang Aman teh happy birthday. Happy birthday. Mata dibere hadiah teh kendang. Surprise. Jadi Lain Mang Aman teh ulang tahun happy Ulang birthday. tahun. Paing kan setelanana Elvis ceuk. Ya, itu beda. Eta Elvis. halis kok Naon? ngajepan. Elvis Presley. Elvis birthday. Beda. Oh beda. Wilujeng Mang Aman. Ya hatur nuhun Cece. Selamat ya HBD. Nuhun Akang Cepot, nuhun Akang Jujun. Pengertian pisan Akang Jujun mah. Terus pokoknya kali Mang Aman. Boga nunungan teh bager pisan Cece. Naku naon? Cita-cita abi teh kamari teh lain jadi tukang kebon, Hayang jadi naon? tukang kendang. Hayang jadi tukang kendang. Hayang jadi kendanger. Jadi kendang. Lamun hayang jadi tukangna kudu nepi ka jadi ahlina. Tuh, nya. Ing apal teu eta ditata hiji-hiji ngaranna Nah, kendang. naon ngaranna bentuk? Buktikan, buktikan. Pot apa lah cepat. Abi mah Nah. kedah hafal heula posisi kendangna tah. Heeh. Nu badag naon nu badag? Anu badag teh disebut teh kendang inung. Kendang indung. Inungna ya teh. Oh. Ye nu leutik disebut teh kendang anak. Kendang Kembar, eta teh kembar dua. Ya kembar aman amin. Kelak. Aduh. Ari bapakna mana? Heeh. Tak kedah repot-repot melarian bapak. Naku naon? Abi bapakna mah. Heeh. Berarti salila ieu teh
kawin jeung kendang. Amit-amit. Paingan tengonang-ngonang atunya. Era euy. Ayeuna ieu aman. Ayeuna geus apa ngaran-ngaran kendang ditata hiji-hiji bieu pohon. Bener. Bisa teu makena. Mas semata-mata abi janten tukang kendang atuh lamun henteu bisa make nama pot. Ingat. Cara masangkeun ada kenapa? Anu alit tuh hiji deui kedah digolerkeun. Tah. Anu hiji deui kedah ditatihkeun. Anu badagna Anu badagna kedah disangegirkeun. lagedaikeun. Dilagedaikeun pot. Gedah. Ditahan ku sampean sementawis daya acak mah. Tah. Iya depak tah. Tuh, pot. Nah, sok. Tingali. Hebat. Tah eta pot urang mah. Aduh, ngerak. Tinggali. Dewek ge Hebat boga. urang aduh. Dari kesenian orang cek dewek tadi cing nepi ka ahli jadi tukang teh. Ieu teh kendang tehnya Oh. seni tradisi. Aya di teu mah nepi ka jero mah bakal nepi ka luar negeri. Oh, Gitu. Tah, eta sorana kitu bieu. Hah, benar. Tina kulit naon mana eta? Kulit sapi. Iya. Beda ge kulit. Hah, ari kulit naon? Ieu mah kulit hapur. Penyakit eta Dikira mah. make murudul atuh meureun. Yang kabayang euy eta. Kabayang sorana kendang pak pongdut bieu. Hah? Lamun si Ece jadi kendang sorana kumaha jeung Jun? biasa we meureun. Ayo. Kayak gitu. Blag blig blug. Nah, dengekeun ye, aman teh aneh. Ieu teh magic skin disebutna ge ai magic kudu aneh. Oh. Kudu wow keren. Nah, Magic skin teh. terpesona. Terpesona. Dengekeun Cenah tah. kumaha, Pot? Sorak anu bah dieu mah sorak kaca. Me jelas ka dia Mang Aman, ngadengerna tuh Kumaha, di kumaha, dia kumaha, bebas. Nah, dengekeun ye. Ya. Suara kacapi, Cuk. Sorak kacapi tah anu belah dieu. Nah, cing nu belarinya. Sorak suli. Suling. Cingan. Aduh. Alah. Asik. Bener euy. Sorak drum ge bisa saya ieu mah. Soal drum. Sorak modern pan drum tinggal Tinggal kumaha? ikeun. Benernya. Bener, Cuk, bener. Jago. Anu leuwih magic pingin terpesona, pingin lebih magic. Naon? Suara rakyat. Kumaha? Kumaha? Ikeun tah. Kumaha suara rakyat? Turunkan harga sembako. Bodeng. Yo, pokoknya darengekeun ku sararea. Cik. Soal kendang mah tah atuh ahli. Bisa. Bisa leuwih Jadi aneh. tina kendang teh aya 3 fungsi. Tilu fungsi. Aya 3 hal anu urang kudu diperhatikeun. Naon Anu wae. kahiji. Nu kahiji ieu nya Cingan. salian ditepak Hmm? kendang oge bisa jadi Naon? ya tinggal lihat tuh Mana sok? Alah. Tadinya mana? Jadi naon eta? Jadi naon Jun? raw action kamera Bener. Mewah. anu kahiji Kahiji kiri kamera. Nu kadua. nu kadua Kedua cingan. pan zaman ayeuna mah zaman macet Heeh. di jalan teh Bener. Kayak gitu. kudu bisa difungsikeun ye nu kadua ye Kumaha fungsina? tumpakan Ditumpahkan. Ditumpahkan. terus disela Oh. Hetet. Aduh, dipemereket. Jadi naon eta? jadi alat transportasi Oh, naon? apal disingkat naon Naon tah? Naon? motor Baik, Jun. Pada ai motor mah alat transportasi fungsina teh supaya urang ulah capek. nya Ai make eta moal capek. langkung capek Ini kena anu motor. Mang Yun, nu kahiji jadi kamera, Heeh. nu kadua jadi motor, Heeh. nu katilu naon? Nah, anu katilu mah ieu nya Heeh. di mana-mana oge
Persatuan Indonesia. Tetep Pancasila tuh. Kenapa Pancasila? Tapi benar tenyalahan. Bener, Tenyalahan. Si Jujun mah tenyalahan. Tuh, Pohon Kumaha numpat? Ieu kendang teh sing jadi alat persatuan, media persatuan. Senajan urang beda-beda suku, beda-beda bangsa, beda-beda bahasa, tapi ku alat kendang urang dina seni kudu ngahiji. Setuju. Malah mandar kudu kolaborasi jeung seni-seni nu sejen. Bener, asa diingetan. Abdi oge ayeuna teh kolaborasi. Wah, Kenalan, kolaborasi. Sampai Mang Nul. Mohon. Hapunten abdi. Kayak milarian saha? Abdi teh miliaran si Kang Aman, kemana? Aman. aman. Nang, dirinya ku masuk di tangan ku urang teh. Jadi kenang teh. Jadi, bener 4 juta. 4 juta. Ya, kurang langsung dikasan aja ya. Amat ya. Nya. Bawanya, Nya. gak kasih bu, apa? Siap nu, siap. Awas ya. Nya. Kurang itu di itu. Nya mangga dibawa ke ku abdi. Mandul. Arek kolaborasi. Naon? Main ngajualkan nah ka urang. Ngajualkan dah. Ngajual. Kade. Naon dedengian teh? Ngajual. Nya. Kumaha kurang ajar pisan ieu jelema. Des, ulah kitu ka batur teh. Aing geus Si Aman naon? malin kurang ajar. Kurang jangkung. Hei! Kurang jangkut kumaha kurang jangkut? Ya kurang 100.000. Mang Aman, pika sebenarnya teh menang gitu. Eta teh kenang pamere bejakeun sa ka Mang Nul. Mang Tah. Nul, Mang Nul. Kurang 100. Ya kudu dipertanggungjawabkeun. Sabaraha ya? 4 juta. Salah bukan apa. Kolaborasi ini terlahir karena background saya yaitu sebagai kendanger. Dan saya bekerjasama dengan seorang koreografer yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu ingin membuat karya yang lebih bermanfaat buat sesama. Berani karena benar, takut karena salah. Tapi berani karena benar bukan berarti harus membinasakan lawan. Karena kekuatan adalah rangkulan untuk bersama. Karya yang terlahir berdasarkan kisah perjalanan hidup seseorang yang dicurahkan lewat musik dan tarian dengan melambangkan simbol tumbuhan bebuai, yaitu sejenis tumbuhan palem yang mempunyai arti nilai kebersamaan, hidup yang saling peduli terhadap sesamanya.
Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Sampurasun. Rampes. Bukti sejarah kelompok Membranofon ini telah populer di Pulau Jawa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi. Dengan nama Padahi, Pataha atau dikenal Padaha, Muraba, Merdangga, Merdala, Muraja, Panawa, Kahala, Damaru, Kendang yang terdapat di beberapa prasasti dan candi yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya menyebutnya gendang. Namun di beberapa daerah dikenal juga dengan sebutan kendang. Salah satunya oleh masyarakat Jawa Barat yang mayoritas didiami oleh orang Sunda. Kendang Sunda yang begitu eksotis tak hanya mempunyai pesona yang seksi untuk dieksplorasi, namun tentunya mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri. Bahkan banyak bule mengatakan, "This is a magic skin." Seperti apa pesona magic skin atau kendang Sunda ini? Segera kita bahas bersama narasumber yaitu Dr. Muhammad Ade Rudiana, SSN, MSN, dan juga tamu spesial kita yaitu Toh Pati, seorang musisi yang sangat luar biasa di kancah musik nasional dan internasional. Dan juga Kang Ndul, seorang musisi tradisional dan juga komposer dari Wiper Production. Sampurasun. Rampes. Apa itu rampes? Harus rampes. Rampes. Wah, saya nggak ngerti, maaf nih. Gimana nih bintang tamu semua narasumber, kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Gimana Kang Toh Pati? Baik, Kalau kesini mah wajib disapanya Kang. Iya, silakan. Mas nggak berlaku ya. Ini nggak apa-apa, mungkin waktu obrolan kita ya sambil santai kayak gini, ngobrol juga. Tiduran boleh lah. sini boleh tidur. Kita campur bahasanya mungkin ya, kan ya ada Sundanya, ada Indonesianya siap. ya. Nah ini ngobrol-ngobrol santainya yang pertama nih, ada yang mau tanyakan dulu ke Kang Ade nih ya. Kang, eksistensi kendang Sunda iya ya, tika pungkur. Upami menurut pandangan Akang, iya teh statis atanapi dinamis secara musikalitas ya. Izin menjawab. Mangga pisang jambu. Dimas. Ya, secara musikalitas, Ya. menurut pengamatan saya jelas ini berkembang sangat berbeda ya. Ya, sesuai dengan peruntukannya. Kan ada beberapa hal yang bisa diangkat dari instrumen kendang tersebut. Nah, kalau secara kreativitas ya, ini jelas secara kreativitas. Kalau melihat dari sisi konservasi, jelas kendang itu berfungsi sebagai alat tradisi yang berfungsi di pakemnya, di ranahnya, misalkan dalam kesenian keliningan. Nah, tetapi kalau di ranah inovasi, nah itu akan berbeda, akan berbeda. Kendangnya kendang sih, secara organologi jumlahnya ya biasanya kita 3 ya. Satu kendang besar, kendang kecil, 2 kutiplak, kulanter misalkan. Nah tapi secara fungsinya ini yang berbeda. Nah di dalam ranah inovasi, nah ini yang lain gitu. Jadi salah satunya misalkan pengolahan pola irama. Nah salah satunya ini yang berbeda. Kalau zaman dulu, zaman baheula itu zaman dulu. Zaman Breto, zaman baheula pisan gitu. Menurut uyut saya gitu. Ya main kendang ya seperti kendang yang di tradisi ya, itu fungsi kendang seperti itu. Misalkan pola iramanya hanya memainkan 4/4, misalkan dung tong tak tung ting dung tak dung dung tak tung ting dung tak dung. Di antaranya itu yang sederhana. Tapi pada zaman now gitu, zaman ayeuna gitu ya. Zaman ayeuna sudah berkembang. Main kendang bisa memainkan, mungkin bisa mengadopsi pola-pola ritmik dari
perkusi yang lain, dari alat musik yang lain, sehingga bisa dikembangkan. Kemudian juga gestur si penabuhnya juga bisa menyesuaikan dengan situasinya. Misalkan kendang bisa memainkan pola irama 7/8, 9, 10, 11, 12. Ya 11, 12 gitu. Kalau 12 mah itu mah Kang Des salosin. Seperti itu ya. Jadi sederhananya ya memang berkembang. Sangat berkembang pesat gitu. Nah, mungkin ini salah satu kesempatan kalau buat saya pribadi sebagai seorang akademisi. Ya bolehlah gitu. Ini satu kesempatan untuk mengeksplorasi sampai sejauh mana pola-pola irama atau kita dapat memainkan kendang eksotik, eksotis. Keren ya sampai sejauh mana gitu. Tanpa menghilangkan sudah jelas pakemnya ya udah harus dikuasai pakemnya. Jadi jangan diloncati, temenang di lengkahan temenang. Jadi nu main tradisinya kudu dipahami terlebih dahulu. Nah, ini Kang, kalau sebagai orang Sunda Jawa Barat kita kan punya beberapa alat musik, terutama ada angklung. Angklung kan sudah dikenal oleh dunia, bahkan menjadi warisan budaya dunia. Nah, sekarang kalau berbicara tentang kendang, ini secara data aja ya, secara historis, statistik dan variabel lainnya. Ini si kendang aya peluang tuh ya dijadikan. Kudu. Kaheula. Bakal jadi warisan budaya dunia Kudu. Biasana orang lamun reuwas teh nya lamun tos aya nu mendahului. Aduh, kunaon teu ku urang, kenapa tidak kita gitu. Hanya hal teu ku urang. Ini harus nih. Alhamdulillah sekarang kan teman-teman ada satu komunitas mungkin itu bisa mendorong lah. Bisa mendorong ya tentu saja ini harus melibatkan berbagai komponen ya, termasuk pemerintahan barangkali. Nah, ini bagaimana si kendang ini bisa didaftarkan atau dicatatkan ya sebagai salah satu kekayaan warisan budaya dunia milik orang Indonesia. Ini obrolan kita seru, rame pisan. Sebelum saya nanti ngobrol sama Kang Tohpati sama Kang Dul. Ini malu saya teh Kang dari tadi teh. Kenapa tuh? Kudu atuh. Ini suka Pak ngopi suka? Kalau saya suka ngopi. Coba sebentar saya panggil dulu ini. Tar, Cepopon. Yo, sampurasun. Aduh. Punten. Gusti kieu. Dul wiper. Wiper mobil. Adek. Mohon. Aduh. Mas. Ya, terima kasih. Iya. Aduh, kisah kedap. Ini kopi yang paling Endolita Doblet. Cuan birama 3/4 dari nada do ke jet. Dojret. Begitu. Pak Ade ini adalah guru saya. Tapi saya trauma belajar sama dia, Mas Topati. Kenapa ya? Karena kalau belajar kendang sama dia, saya dijadikan gedut. Akhirnya sampai sekarang gede terus. Aduh. Teman PAUD ini, Pak. Kalau saya dari dulu cuma lihat, wah, Mas Topati itu memang sangat cucok mewah. Tapi aslinya lebih cucok. Makanya cobain kopi. Aduh, sebentar ini dendeknya. Itu nggak bakal ngerti kalau Kang Tohpati dendek itu apa. Apa dendeknya apa? Apa dendek? Agak sedikitnya ngeyeng. Miring. Maaf, silakan menikmati kopinya saja, jangan menikmati saya. Sekarang Silakan, Marangga. Kang, ayo Mangga. Ayo siap. Coba Ya, dulu tuh siap. ini mah. siap. Coba air putih, bukan ya? Waduh. Aduh. Asa di Bandung nih. Iya di Bandungnya. Mantap ya. Raos pisan. Duh, nih lanjutin lagi lah ngobrolnya. Ini mas sekarang sama Kang Tohpati. Ini kan Kang Tohpati karyanya
banyak banget. Maestronya, salah satu maestro Indonesia lah. Baru dapat Grammy Award kemarin tuh. Hadiah Ada di mobil. Kang, ini apa yang menjadi pesonanya Kang? Bahkan kelebihan kalau Akang melihat bahwa kendang itu kan jadi salah satu alat musik kolaborasinya Akang yang selalu diandalkan. Sehingga Akang teh punya, aduh saya pengen banget nih, kendang harus masuk nih. Apa alasannya Kang? Sebenarnya saya nggak terus terang sih kalau soal alat tradisional tuh nggak terlalu menguasai seperti Kang ini sudah profesor ya. Waduh. Jadi saya cuman tahu bahwa ya kita kan orang Indonesia jadi harus menghargai musik tradisional. Alat-alat termasuk alat-alatnya. Nah, yang saya lihat kendang itu salah satu menurut saya malah terdinamis ya maksudnya. Terdinamis. Kalau bahasa Inggrisnya tergroovy. Paling nge-groove. Terus range suaranya itu dari yang atas sampai low itu dia lengkap gitu. Jadi kalau misalnya alat yang lain tuh mungkin cuman di range-nya cuman segini aja. Tapi kalau di kendang tuh bisa ada boom, ada tak, tik, ada tak. Jadi untuk dijadikan sebuah ritme, sebuah entah itu lagu apa aja itu dia lengkap gitu. Terus yang saya lihat pemain-pemainnya di sini sekarang tuh sudah berkembang. Jadi bisa berkembang, bisa mengadaptasi kendang itu bisa main musik jazz. Ada juga saya sempat dengerin dengan musik rock juga sama siapa waktu itu grupnya si Cucu ya? Cucu ya. Wah itu luar biasa. Jadi ternyata yang saya lihat tuh kendang itu luas banget. Jadi kedepannya tuh bisa berkembang lagi. Nah, ini kalau dalam karya musik Kang Topati nih, si kendang ini fungsinya buat apa? Apakah hanya ritme atau nggak bisa jadi melodi atau bahkan jadi, oh ini utamanya nih gitu? Bisa semuanya sih, tergantung niatnya mau apa. Soalnya terus terang ya gini, yang jelas sih di Ethnomission saya gitu, itu kan ada drum, ada kendang, yang mana biasanya itu sebenarnya agak susah karena yang satu main tak juga kan, yang satu juga tak gitu. Betul. Nah ini kita harus adjust gimana bagian sini supaya nggak tabrakan gitu. Jadi benar-benar harus diatur kalau saya. Nggak overkill. Jadi nggak jadi terlalu flame nanti kalau semuanya jalan sendiri-sendiri nggak harmonis jadinya. Nah antara ini drum sama kendang ini saya posisikan harus sama. Jadi mereka adalah rhythm section. Nah, jadi nggak ada kendang cuman pemanis aja gitu supaya dibilang oh ini band etnik gitu. Syarat hanya sebagai syarat. Nah, itu karunya bisa. Itu memang susah sekali sih. Susah banget karena kan mencampur antara pikirannya orang tradisi sama modern gitu. Itu sebenarnya hal yang berbeda. Karena cara ngitungnya aja udah beda ya. Tradisi kan? Modern. Jadi ngitung 1, 2, 3-nya aja udah beda gitu. Tapi kalau ngitung duit mah enggak. Sama berarti ya. Ya makanya saya ngajak dia terus nggak pernah nanya honor. Bagus. Soleh dia mah soleh. Nanya honor enggak, tapi nanyanya udah transfer belum? Ini luar biasa jawaban Kang Topati ya. Ternyata musik kendang di karya musik Kang Topati benar-benar harus bisa menjadi sebuah ritme, nggak hanya jadi sebuah syarat saja. Ya, pokoknya gini, kendang itu menurut saya gini, saya agak cemburu sama tabla gitu. Tabla itu mendunia sekali ya, sampai George Harrison dan Beatles saja bisa kagum banget sama tabla. Sementara menurut saya kendang itu nggak kalah hebatnya gitu, karena malah lebih lengkap, karena banyak yang lebih banyak. Jadi kenapa kok nggak bisa mendunia gitu? Ini sebenarnya PR-nya musisi, PR-nya nggak hanya tradisional, tapi semua musisi dan pemerintah. Gimana caranya supaya kendang itu bisa mendunia gitu loh? Wah ini visioner sekali luar biasa. Nah sebentar, saya mau nanya dulu nih ke Kang Dul nih. Kang Dul, apa yang membuat Kang Dul itu memilih kendang? Karena kan kita tahu lah, Ayah Kacapi, ya. Ayah Tarawangsa, ya suling. Ayah suling. Ari Kang Dul naha media untuk berkreativitas teh, saya mau pilih kendang. Pilih kendang sareng penari. Kan ini sebagai kendangers juga lah. So, apa alasannya?
Pendengarnya mungkin- lelaki juga. Sebenarnya lelaki. Ya mungkin alasan pertama saya mungkin yang paling utama kan saya di sini kendang sebagai media yang paling saya kuasai mungkin ya. Karena itu kan saya dari semenjak kelas 4 SD itu sudah bermain kendang, sudah belajar kendang meskipun otodidak. Meskipun tanpa guru, tapi saya itu belajar dengan cara mendengarkan aja sih, apresiasi. Berarti dari sebuah apresiasi ya kan Iya, ya? gitu. Terus mungkin seiringnya waktu, perjalanan waktu mungkin saya dari kelas 4 SD sampai SMP dan mulai terarah ketika saya masuk akademis. Nah, Masuk SMKI dulu. Kalau Ya. sekarang SMK 10. Itu kan sudah terarah kan? Ya. Jadi gimana cara bermain kendang, bermain motif atau membaca notasi tradisional kan gitu. Pentatonis. nah ini mah Kang Ade, ya penasaran oge. Aya musisi hungkul ya. Ya, piraku atunya teu nyieun kolaborasi, teu nyieun karya ya. Kudu. Ya, Kang Topati, saya ingin mengajak atau mengundang Kang Topati kolaborasi sama Wiper Production. Oh, itu harus. Harus Kang sekarang. Topati nggak sendiri kan punya Iya. teman-teman Wiper Production. Punya tuh. Sok panggilin. Benar, harus Bener. panggil. Oke, siap. Oke, Dulur Coklat. Ini kita akan sama-sama menikmati sebuah penampilan yang sangat luar biasa, ya, sebuah karya yang sangat luar biasa dari sang maestro, bisa dibilang dengan musik modernnya dan juga ada tradisinya diwakili oleh Wiper Production. Kita langsung saja Dulur Coklat menyaksikan penampilan dari Tohpati kolaborasi bersama dengan Wiper Production.
Pati dan Ripple Production. Aduh. Mangga Kang Topati sama Kang Bul, kita bergabung lagi. Mangga calik. Nah, ini kalau Kang Topati kan dari Solo. Sebenarnya bahasa Sunda dan bahasa Jawa tuh berdekatan. Ada saudara, ya. Kalau di kita kan banyaknya A ya Pak. Kalau di Jawa kan O. Jadi kalau saya mau persilakan mangga calik, kan kalau mangga di Jawa monggo. Kalau calik di sana kan colok. Mangga calik, monggo colok. Oh enggak gitu ya? Gitu. Oh gitu. Salah berarti. Mandul, ini luar biasa sekali lagi kita apresiasi. Atur dulu. Gokil, keren. Hade pisan. Aduh, tapi gini Kang, ini dari obrolan kita nih mengenai kendang atau magic skin. Ini secara kacindekana dari Kang Ade apa? Luar biasa. Aduh. Jadi seperti obrolan di awal tadi ya. Jadi ternyata terbukti kendang itu dalam posisinya dalam sebuah ensemble karawitan tradisi. Kan kita tahu bahwa kendang itu fungsinya mengatur irama. Ternyata di sini kan bisa difungsikan sebagai lead-nya. Jadi satu saat dia bisa ke depan dan benar-benar nupang kasetnya kenang gitu. Lain nu ngenangna lain. Ya, jadi saya mengharapkan memang seperti apa obrolan tadi di awal, satu saat kendang itu memang harus betul-betul didukung ya sehingga kendang ini benar-benar keberadaannya bukan hanya dimiliki oleh Jawa Barat, Indonesia, bahkan dunia gitu sebagai milik orang Indonesia tentunya ya terutama ya orang Sunda. Tapi ya itu tadi ternyata sudah terbukti ketika dimainkan oleh kawan-kawan ini kan jelas kelihatan ya tidak diragukan lagi. Jadi kalau meminjam satu istilah, punten, nyun sewu, jadi tradisi di tempat yang lain gitu. Kenang nama, main kenang lagi sapatuna dibuka gitu. Tapi kan mainan siga tadi gitunya bisa solo, bisa main meter ting 100 meter, ting seberapa meter lah dari gitu. Ya kan, jadi seperti itu. Ternyata bisa dialog, bisa komunikasi dengan instrumen yang di luar komunitasnya sangat memungkinkan. Nah mungkin kacindekan tisim kuring seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Abi lo kena tutup acara lagi Abi suka teknis. Nah ini nih kacindekannya dari Kang Topati. Apa tuh tadi? Kesimpulan. Roaming. Kesimpulannya. Kesimpulannya Tentang kenang. Ya highlightnya sih luar biasa. Alat tradisi yang luar biasa. Terus kalau kita bisa pinter-pinter presentasikan ke nggak cuma ke luar negeri Mas, di dalam negeri pun juga. Takutnya generasi muda tuh sudah nggak tertarik gitu. Nah gimana caranya kita bisa mengedukasi bahwa ini alat yang bagus loh. Jangan sampai peminatnya kurang gitu. Apalagi punah gitu. Iya, soalnya saya sudah lama main sama Ndul ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi mungkin boleh dulu dia pernah cerita bahwa dia pernah bergabung dengan grup-grup yang modern gitu, sempat dengan seniman lain tuh agak kok main kendang kok melanggar tradisi gitu. Terus itu sempat terjadi kayak bukan gesekan sih, perbedaan pendapat. Kasihan. Saya untung saya bayar honor. Jadi sebenarnya kita di sini sebagai dari sisi musik yang bukan tradisi itu ini satu langkah yang baik karena supaya kita nggak jalan di tempat. Jadi kan kayak komputer itu kan software-nya berkembang terus. Jadi kendang itu juga pattern-nya kalau bisa berkembang terus, tapi tradisinya tetap harus dijaga. Tempatnya di sini tradisi, di mana yang modern harus
bisa Ruhnya dikembangkan tetap lagi. dijaga. Iya, itu. Ah, Jadi ya rasanya itu harus ya. dilestarikan sih dari generasi ke generasi. Betul sekali, luar biasa. Nah, sekarang nih saya ke Kang Dul. Saya emang nggak bakal nanya ke Cinekan kalau ke Ya, Kang ya, Dul. ya, sok mangga. Tapi Akang nih sebagai seorang musisi tradisi yang punya jiwa militan ya. Harapanna naon? Kendang, terus dina musik kreativitas berbasis musik tradisi ya. Kalau saya sendiri mungkin berpikiran bahwa kendang kepinginnya setidaknya selain mungkin tadi ada sedikit yang dibahas sama Mas Topati bahwa kendang memang harus minimal serasa menjadi milik kita orang pribumi, terutama kan generasi muda, khususnya kan anak muda. Tapi kan kalau secara umum mungkin saya berpikir dengan media kendang mungkin mudah-mudahan bisa menjembatani sebuah proses kreativitas dalam wilayah musik tradisional menjadi musik mudah-mudahan dikenal oleh dunia, gitu aja sih. Kang, ini bersama dengan teman-teman dari Weber Production, saya juga apresiasi luar biasa ya. Terima kasih. Dan katanya ini punya sebuah karya komposisi. Oh, ya, iya, ada komposisi musik, apa disebutnya Padu Gembrung. Boleh dijelaskan apa itu Padu Gembrung? Padu Gembrung adalah istilah yang sering kita dengar di kalangan masyarakat pedesaan di daerah Tatar Pasundan, yang berarti asal disada atau asal bersuara. Meskipun secara etimologi dalam kasus bahasa Sunda, Padu Gembrung tidak mempunyai arti spesifik. Akan tetapi Padu Gembrung sering terdengar di kalangan seniman tradisional. Maka dari itu saya angkat dalam repertoar kekaryaan ritme Jawa Barat. Nah, ini penasaran kita ya, Kang Ade, Kang Topati, kita pengen menyaksikan penampilan dari Weber Production membawakan sebuah karya Padu Gembrung. Tapi mungkin saya mau ganti baju dulu kalau nanti. Oh, boleh. Tapi tenang, saya juga harus ngingetin juga ke Dulur Coklat. Oh, gini. Jadi jangan lupa Dulur Coklat ya selalu menyaksikan, selalu tonton terus Napak Jegat Pasundan Etnotik tiap dinten Rebo tabuh 8 wengi. Tabuh 8 wengi nya? Eta di YouTube channel Napak Jegat Pasundan Official, ulah hilap di like, di komen, di subscribe. Utamina kanggo nuju live dinten Rebo tabuh 8 wengi teh sok servisan dina live chat eta adminna atanapi coklat kita bagikeun kanyaah kadeudeuk kanggo Dulur Coklat. Oke, ulah dihilap ya, di follow Instagramna ya Napak Jagat Pasundan kanggo informasi kasundaanana official merchandise di Napak Jagat Pasundan. Hatur nuhun pisan Kang Ade, Kang Topati, Kang Dul, sampai dengan Weber Production sing sukses sareha sadayana ya. Sekali ini urang sesarengan nyakseni penampilan ti Weber Production. Hatur nuhun sampurasun.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.